Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kembali Google Classroom, yang mana pada saat ini tema kita adalah membahas bagaimana membuat tugas, bagaimana mengoreksi tugas mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana menilai tugas mahasiswa. Oleh karenanya, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, ikuti terus, tonton terus videonya sampai selesai. Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya langsung saja kita buka kelas kita. Ini adalah kelas sosiologi pembangunan, kita buka. Setelah kita berada di kelas kita sosiologi pembangunan, maka bagaimana untuk membuat tugasnya. Jika kita ingin membuat tugas kepada mahasiswa kita, maka kita menuju yang atas ini. Maka kita kalau ingin membuat tugas kepada mahasiswa, maka kita klik tugas kelas ini, kita klik, kita tunggu prosesnya akan ke sini. Maka jikalau kita ingin membuat tugas mata kuliah yang akan kita berikan kepada mahasiswa kita, maka kita klik buat ini, klik. Sini ada beberapa pilihan. Yang pertama tugas, yang kedua tugas kuis, yang ketiga pertanyaan, yang keempat materi, yang kelima gunakan kembali postingan, dan yang keempat topik. Maka kita klik topiknya ini dulu, kita klik. Kemudian topik ini kita beri judul, judulnya apa. Misalnya kita sudah selesai pertemuan kedua pada mata kuliah sosiologi pembangunan, maka kita beri topiknya bab 2. Bab 2 itu adalah pengertian sosiologi pembangunan. Kita berikan topiknya. Kemudian setelah kita memberikan topiknya ini, maka di bawah ini ada tambahkan. Tambahkan ini kita klik, tambahkan. Coba kita klik tambahkan. Kita tunggu prosesnya. Dan ini kita sudah selesai membuat topik tentang tugas mata kuliah kita. Setelah ini selesai, maka selanjutnya adalah kita menuju buat lagi, buat. Kemudian kita tunggu prosesnya. Kemudian judulnya kita buat. Judulnya adalah bab 2 pengertian sosiologi pembangunan. Setelah kita memberikan judul bab 2 pengertian sosiologi pembangunan, maka petunjuk yang bawah ini, petunjuk atau opsionalnya kita berikan. Maka pertanyaannya adalah jelaskan pengertian sosiologi pembangunan menurut para ahli.
Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, setelah kita memberikan judul dan memberikan petunjuknya tentang tugas mata kuliah kita kepada mahasiswa, maka selanjutnya adalah kita lihat sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini ada tugaskan, kemudian di bawahnya ada sosiologi. Di sini tugas ini kita berikan kepada kelas apa? Jika hanya sosiologi, jika hanya kelas sosiologi pembangunan, maka hanya ini. Tapi jika tugas ini kita berikan kepada beberapa kelas, tinggal kita centang. Misalnya kelas ini kita berikan tugas tentang bab 2 ini. Contoh saja, kelas ini jika kita beri tugas maka kita centang, kelas ini juga kita centang, kelas ini juga kita centang. Tapi jika tidak, ya kita batalkan, kemudian hanya kelas sosiologi pembangunan saja. Maka semua siswa kita klik. Nah, kelasnya ini sudah ada siswanya di sini. Ini ada 2 siswa. Misalnya ini saja, yang ini jangan. Maka kita klik, kemudian poinnya kita kasih 100. Artinya jika mahasiswa kita bisa menjawab pertanyaan dari tugas yang kita berikan ini, maka kita beri poin atau nilai 100. Kemudian tenggat ini adalah batas waktu pengumpulan tugas. Jika tidak ada batas waktunya, maka tidak perlu diklik. Tapi jika diberi batas waktu, maka diklik saja. Kemudian ini dipilih anak panah bawah. Kemudian kita berikan tenggat waktunya. Misalnya di sini tertulis tanggal 9 Oktober 2020, maka kita berikan tenggat waktunya kapan untuk mengumpulkan tugas, atau batas waktunya kapan terakhir mengumpulkan tugas. Misalnya kita kasih 3 hari, berarti 9, 10, 11. Kita klik 11. Jadi tanggal 11 Oktober 2020 mahasiswa terakhir mengumpulkan tugas. Jika melebihi tanggal 11 Oktober 2020, maka tugasnya tidak sah. Kemudian waktu atau opsional ini kita berikan jam 9 pagi. Jadi tugas harus masuk di Google Classroom dosen tanggal 11 Oktober 2020 jam 9 pagi. Kemudian rubrik ini kalau tidak digunakan tidak apa-apa, kalau digunakan juga tergantung Bapak Ibu, kalau saya tidak menggunakan. Kemudian kita tugaskan kepada mahasiswa kita. Di sini di anak panah ini ada beberapa pilihan. Ada tugaskan, jika langsung kita tugaskan. Ada jadwalkan, yaitu dijadwalkan tugasnya. Ada simpan draft, ada hapus draft. Maka kalau tugas ini kita segera kita kirim kepada mahasiswa, maka tugaskan ini kita klik, kita tunggu prosesnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah membuat tugas sekaligus kita sudah mengirimkan tugas kita kepada mahasiswa. Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, setelah kita memposting tugas kepada mahasiswa kita, maka
kita bisa cek apakah tugas kita sudah sampai kepada mahasiswa apa belum. Kita cek di sini. Ini bisa kita klik, kemudian di sini ada angka 0, ada angka 1, angka 0 diserahkan, kemudian 1 diberikan, artinya bahwa kita sudah memberikan tugas kepada satu mahasiswa ini yang bernama Muhammad Nail Yusron An-Najihi. Maka selanjutnya sebagai mahasiswa bisa cek tugas yang diberikan dosen kita. Jadi kita bisa buka Google Classroom di HP kita sebagai mahasiswa. Kalau memang mahasiswa ada laptop ya bisa melalui laptopnya. Kalau melalui HP ya bisa membuka tugas dosen dengan HP-nya. Kita buka dulu Google Classroom-nya. Ini Google Classroom-nya mahasiswa. Ditunggu. Kemudian ini adalah Google Classroom mahasiswa, sedangkan ini Google Classroom dosennya sebelah sini. Maka sebagai mahasiswa bisa cek apakah tugasnya dosen sudah masuk ke Google Classroom. Ternyata ini sudah masuk. Maka mahasiswa bisa membuka tugas ini dengan cara klik saja, kita tunggu. Maka inilah tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa. Jelaskan pengertian sosiologi pembangunan menurut para ahli. Maka sebagai mahasiswa harus menjawab pertanyaan ini, karena ini sebagai tugas, maka harus segera dijawab. Bagaimana menjawabnya? Menjawabnya adalah ini, di scroll ke atas saja, di scroll ke atas seperti ini. Kemudian tugas Anda, yaitu tugasnya mahasiswa adalah menjawab pertanyaan dosen. Jelaskan pengertian sosiologi pembangunan menurut ahli. Maka jawabannya bisa lewat ini, tambahkan lampiran. Kemudian setelah menambahkan lampiran, maka klik ini, tandai sebagai selesai. Dan sebelum itu mahasiswa juga bisa memberikan komentar pribadinya. Maka kita praktekkan sebagai mahasiswa untuk bagaimana mahasiswa menjawab pertanyaan dosen yang diberikan di kelas kita ini. Maka ini klik aja, tambahkan lampiran, klik. Kemudian setelah kita klik, di sini ada drive, ada link, ada file, ambil foto, rekam video, dokumen baru, slide baru, spreadsheet baru, PDF baru. Kalau mahasiswa jawabannya ada di drive, silakan klik ini. Kalau jawaban mahasiswa di link, diklik linknya. Kalau jawaban mahasiswa di file, silakan klik filenya. Kalau jawaban mahasiswa ambil foto, silakan klik ini. Kalau jawaban mahasiswa berupa video, silakan klik ini. Ini contoh saja. Kalau jawaban mahasiswa tersimpan di file ini, maka file ini bisa diklik. Klik contoh, klik, kemudian dicari di mana jawabannya. Contoh saja, kalau jawabannya di sini, di file ini, maka klik saja sebagai mahasiswa, klik aja, klik, ditunggu sebentar prosesnya, ditunggu sampai selesai. Karena ini setelah jawaban mahasiswa dilampirkan di sini, maka bisa langsung serahkan. Serahkan ini bisa diklik, sehingga nanti jawaban ini sampai kepada dosennya. Tapi sebelum serahkan, maka di bawahnya ada tambahkan komentar pribadi. Maka diisi saja di sini sebelum diserahkan. Diisi saja, diklik,
Maka tulis saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tugas sudah saya jawab dan sudah saya serahkan. Mohon dicek, mohon bimbingannya, mohon dicek dan mohon bimbingannya. Terserah kalimatnya, tergantung mahasiswanya. Mohon dicek dan mohon bimbingannya, dan mohon bimbingannya Bapak. Terima kasih. Setelah mahasiswa menjawab pertanyaan tugas dosen, dilampirkan di sini, kemudian mahasiswa memberikan kolom komentar di sini, maka selanjutnya adalah mahasiswa bisa langsung menyerahkan tugasnya dengan klik serahkan ini. Coba diklik ini, serahkan, serahkan. Maka di sini ada kalimat serahkan tugas, tanda tanya. Maka di bawahnya ada batal kalau memang membatalkan. Kalau memang sudah yakin jawabannya betul, maka kirim ulang, atau kirim ulang ini diklik. Kalau memang bunyinya di mahasiswa itu serahkan, ya serahkan, kebetulan tadi sudah menyerahkan dan ini kirim ulang, maka kirim ulang ini. Kalau memang kalimatnya adalah serahkan, ya klik serahkan. Kalau memang kalimatnya kirim ulang, berarti kirim ulang. Klik aja, klik kirim ulang. Ditunggu prosesnya sampai selesai. Dan itu pekerjaan telah dikirim, maka kita tutup dulu HP-nya mahasiswa. Dan sekarang kita kembali kepada Google Classroom dosen. Maka dosennya bisa cek tugas mahasiswa yang sudah diserahkan kepada kita. Dosen ceknya adalah di sini, maka dosen bisa cek di sini dengan cara diklik dulu, klik. Kemudian di sini ada angka 1, ada angka 0. Angka 1 diserahkan dan angka 0 diberikan. Artinya apa? Angka 1 ini artinya adalah bahwa ada satu mahasiswa yang menyerahkan tugasnya kepada kita, yaitu di bawah ini. Namanya mahasiswa itu adalah Muhammad Nail Yusron An-Najihi. Maka sebagai dosen bisa melihat jawaban mahasiswa ini dengan cara diklik. Kemudian dosen juga bisa mengoreksi jawabannya, kemudian dosen bisa menilai jawabannya, dan kemudian dosen bisa memberikan nilai dan menyerahkan kembali kepada mahasiswanya. Coba diklik aja ini jawaban mahasiswa, klik, ditunggu sebentar prosesnya. Ditunggu dulu sampai muncul jawaban dari mahasiswa. Nah, ini jawaban mahasiswa sudah muncul, maka dosen bisa mengoreksi jawaban mahasiswa ini. Karena ini masih kecil, tidak kelihatan, maka bisa dibesarkan di bawah ini dengan klik plus ini supaya jawaban mahasiswa kelihatan. Kita klik dulu ya. Nah, ini jawaban tugas, nama Muhammad Nail Yusron An-Najihi, NIM 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi semester kelas Sosiologi, semester 5, kelas ABC, mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Ini jika ingin mengoreksi jawaban mahasiswa ini, maka bisa jika kita ingin mengoreksi jawaban mahasiswa ini,
maka di atas ini ada tanda plus, kita klik, kemudian kita pilih mana jawaban mahasiswa yang kita koreksi. Contohnya ini, kita klik di sini, klik. Nah, setelah kita klik kanan, di sini ada kata tambahkan komentar. Kita berikan komentar. Maka kita sebagai dosen bisa memberikan komentar tentang atau bisa mengoreksi jawaban mahasiswa itu dengan komentar di sini di kotak ini dengan cara begini. Ketik aja jawaban saudara kurang lengkap. Karena apa? Ini tergantung dosennya, karena memang jawaban mahasiswa tadi cuma 2 ahli, sedangkan pertanyaannya adalah jelaskan pengertian sosiologi pembangunan menurut para ahli. Mestinya tidak 2 tapi lebih dari 2. Karena ini 2, maka kita sebagai dosen bisa memberikan komentar jawaban saudara kurang lengkap dan harus ditambah dengan menampilkan pengertian para ahli yang lain. Para ahli yang lain minimal 5. Kemudian setelah itu, setelah dosen menulis komentar semacam ini, maka di bawah ini ada kata komentar dan batal. Kalau memang ini sudah yakin komentar kita, maka langsung klik saja komentarnya. Tapi jika komentar ini batal atau ingin diganti, maka batal aja. Tapi karena sudah yakin, maka komentar ini klik aja, klik. Setelah kita mengoreksi jawaban mahasiswa, maka kita kembali ke kanan ini, ada nilai. Nilai itu kalau memang betul adalah 100, tapi karena jawabannya kurang lengkap, dari 5 menjawab 2, maka dikasih saja nilai 95. Kemudian di bawah ini juga ada komentar pribadi. Kita berikan komentar, silakan saudara mempelajari lagi tentang terminologi sosiologi pembangunan menurut para ahli. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu kita ke atas ini ada kata kembalikan. Artinya setelah kita mengoreksi jawaban mahasiswa, kemudian setelah kita memberikan nilai kepada mahasiswa, setelah kita memberikan komentar pribadi kepada mahasiswa, maka kembalikan ini kita klik dulu sebelah kanannya, mengembalikan kiriman ini, mengembalikan beberapa kiriman. Berarti kita pilih yang atas, mengembalikan kiriman ini, kembalikan. Kemudian di sini ada kata, muncul kata begini, kembalikan tugas ke satu siswa. Di sini ada nama mahasiswa kita, Muhammad Nail Yusron An-Najihi, dan di bawahnya ada batal, ada kembalikan. Maka sebagai dosen kita klik kembalikan, klik aja, klik kembalikan. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita kembalikan, kemudian juga komentar pribadi ini, atau kita kembali ke Google Classroom-nya dosen, kita cek bahwa tugas mahasiswa tadi sudah kita berikan kepada mahasiswa
dan juga sudah kita nilai. Maka mahasiswa juga bisa mengecek di Google Classroom-nya berapa nilai yang diberikan dosennya. Kita kembali kepada Google Classroom mahasiswa yang melalui HP ini. HP ini adalah miliknya mahasiswa, maka mahasiswa bisa membuka Google Classroom-nya, dibuka, kemudian kelasnya ini dibuka juga, kelas sosiologi pembangunan dibuka. Kemudian di sini yang dari dosennya, tugas yang dikembalikan dari dosen, maka diklik aja. Kemudian mahasiswa bisa melihat yang bawah ini, atau di scroll aja ke atas HP-nya, di scroll ke atas begini, maka mahasiswa bisa melihat nilai yang diberikan dosennya, bahwa tugasnya adalah mendapatkan nilai 95 dari 100. Dan ini pesan dosennya, silakan saudara mempelajari lagi tentang terminologi sosiologi pembangunan menurut para ahli, terima kasih. Sedangkan hasil koreksiannya dosennya bisa dicek di sini. Klik aja, kita tunggu. Maka inilah yang sudah dikoreksi dosennya, tugas yang sudah dikoreksi dosennya. Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tema tentang bagaimana membuat tugas, mengoreksi tugas, memberikan nilai tugas mahasiswa kita di Google Classroom. Semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan jumpa lagi di pembahasan Google Classroom yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.